Seorang warga Katingan, Kalimantan Tengah meninggal dunia setelah tersengat listrik saat banjir merendam rumah. Selain di Katingan, banjir di Palangkaraya terus meluas dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Seorang warga desa Sambak, Bakumpai, Kecamatan Katingan, Kalimantan Tengah, meninggal dunia tersengat listrik saat banjir merendam rumah mereka. Warga tersengat listrik saat mencabut aliran listrik yang tersambung ke mesin genset di dalam rumah. Saat kejadian, aliran listrik baru tersambung saat banjir mulai mereda. Oleh tetangga, korban dievakuasi dari dalam rumah. Yang bersangkutan berusaha mencabut stop kontak tersebut, namun tidak menyadari ternyata masih terhubung dengan PLN. Kemudian yang bersangkutan tersengat listrik, kemudian jatuh ke lantai rumah dan tidak sadarkan diri. Jasad korban kemudian dimakamkan di pemakaman umum tak jauh dari kediaman. Banjir yang melanda Kalimantan Tengah meluas hingga ke hilir. Di Kecamatan Katingan Hilir, Desa Kerengpangi, hujan turun membuat permukaan air meninggi. Sejumlah warga terpaksa mengungsi ke lokasi lebih aman. Warga menyelamatkan harta benda agar terhindar dari banjir. Sebagian warga tetap bertahan meski ketinggian air terus meninggi. Untuk tetap bertahan di rumah, warga membuat panggung-panggung dari kayu dan triplek. Untuk bertahan, kami coba menggunakan ini apa adanya gitu kan. Untuk mengungsi pun kita nggak sempat, jadi kita harus bertahan di sini. Di Desa Kerengpangi, ketinggian air mencapai 1 meter lebih di sejumlah titik. Kecamatan Katingan Hilir merupakan wilayah terakhir terdampak banjir dari hulu sejak banjir melanda beberapa hari terakhir. Di masa pemberlakuan PPKM level 3, tempat hiburan masih nekat beroperasi dengan tidak memperhatikan protokol kesehatan. Untuk memberikan efek jera, sanksi diberikan mulai dari pencabutan izin operasi hingga denda administrasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya membekukan sementara izin operasi Cafe Holy Wings Kemang, imbas dari kerumunan yang digelar pada beberapa waktu lalu. Pembekuan operasional dikeluarkan setelah tempat hiburan malam tersebut melanggar protokol kesehatan sebanyak 3 kali di masa pemberlakuan PPKM. Sanksi pembekuan sementara bagi Cafe Holy Wings diberikan selama PPKM diberlakukan. Tidak hanya itu, pihak Holy Wings juga mendapat sanksi denda administrasi sebesar 50 juta. Pelanggaran yang dilakukan Cafe Holy Wings untuk kesekian kalinya tersebut diakui Kasatpol PP DKI Jakarta berdasarkan penyelidikan. Berdasarkan data yang kami miliki, tempat ini sudah yang ketiga kali melakukan pelanggaran. Maka penindakan sanksi yang dikenakan terhadap Holy Wings ini adalah pembekuan sementara izin beraktivitas ya secara operasional. Izinnya kita bukukan, kemudian dikenakan sanksi denda administratif sebesar 50 juta rupiah. Manajemen Holy Wings pun mengaku kesalahan yang telah dilakukannya dan menerima sanksi atas pelanggarannya. Kalau itu kita masih mengikuti dari arahan manajemen kita, mungkin emang itu kita salah, makanya kita mengikuti sekarang apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah. Razia pelanggaran protokol kesehatan di masa PPKM tidak berhenti pada Sabtu pekan lalu. Senin lalu petugas kembali merazia Cafe Holy Wings yang terletak di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Seolah tak jera peristiwa pada Sabtu pekan lalu, di lokasi ini petugas mendapati pengunjung berkumpul dalam satu meja tanpa jaga jarak. Kan, harusnya Anda bisa mengatur, kemudian jam tayangnya, harusnya jam 9 udah oke, ini masih pada baru mulai nongkrong. Wakil Direktur Narkoba Polda Metro Jaya mengaku penindakan diberlakukan lantaran melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Pertama, melebihi kapasitas jumlah pengunjung. Yang kedua, batas waktu untuk
bukanya juga melebihi batas waktunya, lebih dari pukul 21.00. Kalau untuk tindakan yang diberikan apa, Pak? Kemarin kami dalam beberapa hari ini masih memberikan peringatan dengan membubarkan dan menutup. Namun ke depan kita akan melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait. Kasus Hollywood jangan dipandang oh ini melanggar pergub, oh ini melanggar perda, bukan. Ini mengkhianati usaha jutaan orang selama berbulan-bulan. Jadi Hollywood dan yang semacamnya, dia telah mengkhianati jutaan orang yang bekerja. Operasi penegakan protokol kesehatan di masa PPKM level 3 masih akan terus digelar aparat gabungan TNI Polri dan Satpol PP. Langkah tersebut dilakukan seiring mulai rendahnya kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan di tengah masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Masyarakat diminta untuk patuh terhadap aturan yang diberlakukan pemerintah demi keselamatan bersama dari penyebaran COVID-19 yang kini masih terjadi. Untuk memenuhi kebutuhan susu bayi yang berusia 3 bulan, 2 orang ibu di Blitar, Jawa Timur mencuri susu dan minyak angin di toko kelontong. Berita tersebut menjadi 1 dari 5 berita pilihan hari ini. Kobaran api menghanguskan sebuah rumah panggung di Desa Bontolo, Talasa, Maros, Sulawesi Selatan. Banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api semakin membesar. Warga dibantu petugas memadamkan api dengan mengerahkan 4 mobil pemadam ke lokasi. Dalam peristiwa ini seorang warga tewas terpanggang. Diduga kebakaran terjadi disebabkan arus pendek listrik. Di Mojokerto, Jawa Timur, sebuah pabrik tekstil ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari salah satu ruang penyimpanan bahan baku dan ruang produksi. Sempat terdengar ledakan saat api membakar pabrik. Untuk memadamkan api, petugas pemadam kebakaran dari Mojokerto mengerahkan mobil pemadam ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik dari ruang panel. Seorang sopir angkot di Sukabumi, Jawa Barat menjadi bulan-bulanan warga kampung Garung Babakan, Gunung Puyuh setelah ketahuan berbuat mesum di dalam angkot. Pelaku yang dalam pengaruh minuman keras kemudian kabur mengendarai angkotnya dan menabrak seorang warga hingga tewas. Warga yang geram kemudian menghancurkan angkot yang dikendarainya. Bersama teman wanitanya, pelaku diamankan polisi untuk diperiksa. Pelaku penculikan anak berusia 12 tahun di Aceh Tengah diamuk warga saat akan melarikan diri di kawasan hutan Burlintang, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah. Pelaku mencoba kabur saat diminta menunjukkan tempat penyekapan terhadap anak yang masih duduk di kelas 6 SD. Tersangka oleh polisi langsung diamankan, sementara korban penculikan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Detuberu, Aceh Tengah. Polisi masih mendalami kasus penculikan untuk mengungkap motif pelaku yang menculik anak di bawah umur. Kasus pencurian susu kemasan dan minyak angin yang dilakukan 2 orang ibu di Blitar, Jawa Timur berakhir damai. Polres Blitar memediasi kedua pihak untuk menyelesaikan permasalahan antara korban dan pelaku. Di hadapan polisi, korban pencurian mengaku memaafkan karena pelaku memiliki bayi yang masih berusia 3 bulan. Kedua pelaku membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Sebelumnya 2 orang ibu warga Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang mencuri susu kemasan dan minyak kayu putih dari toko kelontong di wilayah Kanigoro, Blitar. HP korban penganiayaan yang matanya dicungkil oleh orang tuanya akibat pesugihan kini sudah bisa melihat. Hal ini Prime akan kembali untuk Anda saat lagi.